Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ingin berbicara sedikit tentang wayang, ya, tentang dalang. Dalam dunia pewayangan ada istilah dalang yang disebut sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang. Nah, itu yang disebut dalang, ya. Jadi keahlian ini biasanya dari bakat turun-menurun. Seorang anak dalang akan bisa mendalang tanpa belajar secara formal. Ia selalu mengikuti ayahnya selagi mendalang. Biasanya anak itu membantu membawakan peralatan, ikut menata panggung, nyimping wayang atau mengatur letak wayang, ikut menjadi pengrawit, ya, nabuh gamelan, ya. Atau juga duduk di belakang ayahnya yang sedang mendalang itu, membantu mempersiapkan tokoh apa yang akan dimunculkan. Maka dalam kurun waktu yang cukup lama, dari kecil hingga remaja, yang dilalui sebagai proses pembelajaran pedalangan itu terjadi dengan sangat alami. Dan rata-rata anak dalang bisa mendalang setelah besarnya. Tetapi fenomena ini juga dilengkapi oleh adanya pendidikan, ya. Sekarang adanya sekolah pedalangan baik tingkat SMK dan perguruan tinggi seperti jurusan pedalangan pada Institut Seni Indonesia ISI Solo, ISI Surakarta, ya. Di sana sudah mencetak sarjana-sarjana pedalangan yang tidak hanya mumpuni memainkan wayang, ya, tetapi juga berwawasan luas serta berpikiran kritis. Dalam perguruan tinggi lahirlah dalang yang bukan dari keturunan dalang. Kata dalang berasal dari bahasa Jawa kuno yang bermakna pemain boneka. Dalang dalam keroto basa diartikan pula sebagai ngudal piwulang, sumber pengetahuan. Ngudal itu mata air, ya. Jadi membeberkan ilmu, ya, memberi pencerahan kepada para penontonnya. Untuk itu, seorang dalang harus mempunyai bekal pengetahuan yang luas, misal tentang kondisi sosial, politik, perkembangan geopolitik, sehingga ketika dalam membangun isi dari cerita bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan nilai-nilai kekinian, ya. Dalang itu bisa kita anggap sebagai sutradara, juga penulis lakonnya, seorang narator, pemain karakter, penyusun cerita, seorang yang bisa nembang, menyanyi, ya, menata pentas dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, dalang adalah seseorang yang multitalenta, seseorang manajer, seseorang pemimpin bagi para anggotanya, pesinden maupun pangrawitnya. Menurut Raden Hangabai Ronggowarsito, ada 12 bidang keahlian yang harus dimiliki oleh seorang dalang. Bidang-bidang itu yang dimaksud adalah antarwacana, ya, kemampuan untuk membedakan suara masing-masing tokoh wayang dalam suatu dialog, ranggep, kemampuan untuk membuat pertunjukan wayang menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Nges adalah kemampuan untuk membedakan dialog antara tokoh wayang yang
sudah memiliki keluarga dan yang belum. Tutuk adalah kemampuan untuk selalu mempergunakan dialog secara utuh, tutuk utuh ya, tidak disingkat-singkat. Sabetan. Nah, sabetan ini lebih pada keahlian untuk menggerakkan tokoh wayang. Kemudian juga keahlian berkelakar untuk membuat acara pewayangan tidak membosankan. Dalang harus memiliki keahlian bercanda, bikin dagelan ya. Nah, selain itu bisa bermain musik atau bersyair ya. Kemudian juga bertata bahasa yang tepat, pas dalam hal bagaimana cara bicara para dewa, pendeta, raksasa, kesatria, dan lain-lainnya. Kemudian juga harus memahami kawiradya, yaitu kemampuan untuk menggambarkan suasananya, suasana kerajaan. Dan dari setiap kerajaan harus digambarkan berbeda. Selain itu, dalang mahir berbahasa kawi ya. Sering dalang-dalang itu memahami bahasa kawi. Kemudian juga seorang dalang harus memahami paramasastra, yaitu pakem dalam pagelaran yang berhubungan dengan suasana cerita, seperti adanya suluk, greget, tegang, terkejut, marah. Semua harus dipahami, yaitu paramasastra ya. Dalang juga harus mengerti awi cerita, artinya persiapan jenis wayang yang akan digunakan ini apa dalam acara sebuah pewayangan. Ini semua adalah konvensional atau pakem ya. Nah, bagaimana perkembangan wayang kulit di zaman modern ini ya? Kesenian wayang mengalami transformasi yang cukup jauh. Bahkan beberapa elemen dihilangkan. Muncul suatu ekspresi yang lebih tertuju pada praktisisme, simplicity, dan menonjolkan performance arts ya. Jika dalam seni rupa ada kelahiran happening art misalnya, maka wayang pun muncul dengan ide-ide kreatif ya, yang cukup menawan. Banyak sekali wayang suket, wayang gantung, wayang banyak sekali ya. Nah, kehendak untuk melakukan transformasi wayang kulit tradisional menjadi wayang modern ini mencakup beberapa tujuan penting, antara lain sebagai pelestarian budaya. Jadi wayang kulit juga perlu beradaptasi agar tetap relevan dalam zaman modern. Warisan budaya adiluhung ini dapat terus bertahan dan dikenal oleh generasi muda dan generasi seterusnya. Nah, juga perlu pengembangan cerita atau tema ya. Dalam bentuk versi modern, cerita wayang transformatif berusaha menyesuaikan isu-isu aktual, kontemporer, baik sosial, politik, kebangsaan, lingkungan hidup, agar lebih relevan dan menarik bagi penonton masa kini ya. Kemudian penggunaan teknologi juga dipikirkan. Pertunjukan wayang transformatif memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi seperti pencahayaan, musik elektronik, proyeksi visual, audio visual, dan memperkaya estetik appeal serta memperluas jangkauan audiensnya. YouTube, sarana media sosial, short video, dan lain-lainnya dapat menjadi media untuk mempublikasikan karya wayang transformatif ini.
Kemudian juga ada penyederhanaan bahasa, simbolisme yang tradisional disederhanakan supaya masuk ke versi modern, memudahkan pemahaman audiensnya, termasuk mereka-mereka yang tidak akrab dengan tradisi wayang kulit. Nah, inovasi artistik ini juga terbuka dalam hal bereksperimen ya, misalnya membuat suatu bentuk yang hybrid ya, gaya visual, kemudian narasi bahasanya juga bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Durasi pertunjukan juga dipersingkat, biasanya sekitar 30 menit. Nah, wayang transformatif ini sudah banyak diciptakan oleh para dalang ya, dan tokoh-tokoh pelestari wayang sebagai pelestari wayang yang bukan konvensional melainkan kontemporer ya, artistik dan lebih fleksibel, kreatif, namun tetap mempertahankan posisi dan perannya sebagai mengedepankan nilai-nilai keluhuran budi. Ya, itu tadi ngudal piwulang ya. Beberapa waktu yang lalu pernah saya mencoba memunculkan sebuah tontonan wayang yang saya namain wayang Jendra atau wayang Jendro yang pentas di Museum Benyamin Suaib dengan persiapan yang memang kurang maksimal ya. Namun diharapkan nanti akan bisa launching lagi. Jadi ada peluncuran lagi sesuai konsepnya yang matang sebagai produk wayangnya KCB, Komunitas Cinta Budaya. Jadi produk wayang ini saya beri nama wayang Jendra atau pengucapan bahasa Jawanya wayang Jendro. Nah, istilah wayang Jendra memiliki makna yang dalam, berkaitan dengan keagungan Dewa Indra sebagai simbol dari konsep menghayati alam dan kehidupan, serta akan diupayakan disampaikan dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual, etika, serta estetika, dan sebagai tontonan yang memberi tuntunan untuk hidup sejahtera dalam kerahayuan ya. Dengan memilih jalur transformasi ya, diharapkan dapat menyumbangkan suatu nilai dalam dunia pewayangan, yaitu dengan format yang lebih adaptif menjadi sarana hiburan sekaligus pendidikan di era modern ini. Saya kira kita persiapkan nanti wayang Jendra. Demikian, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.